memang sih kopi itu kan ada efeknya juga ya, bisa meningkatkan detak jantung. Tapi misalnya orang yang sakit jantung boleh minum kopi apa enggak gitu? Nah, benar nggak sih kopi ini dapat membuat ketagihan? Terus ada ini yang ketiga seputar pemberian kopi pada anak bisa mengobati atau mencegah step dan gejala. Halo, kembali lagi di podcast ngobrol bareng dokter bersama Dokter Reni. Halo. Nah, kali ini nih topiknya cukup menarik nih soal minum kopi. Nah, kan minum kopi itu udah jadi kebiasaan bagi banyak orang ya, Dok ya. Mulai dari anak muda sampai pegawai kantoran sampai udah kakek-kakek pun masih banyak yang minum kopi gitu juga kan. Nah, sebenarnya ini pertanyaan basicnya sih pertama itu minum kopi itu sebenarnya bermanfaat nggak sih? Gitu. Oke. Sebenarnya kalau minum kopi cuma sesekali atau rutin nih? Nah, kalau gimana kalau misalnya cuma sesekali doang? Nah, gimana juga kalau yang udah rutin? Gitu. Sebenarnya kalau sesekali ya manfaatnya sih ada ya. Cuma yang lebih bermanfaat lagi untuk kesehatan jika dikonsumsi secara rutin. Tapi yang rutinnya ini bukan rutin kopi yang manis-manis ya. Emang kopinya itu memang tipe yang kopi tertentu. Contohnya adalah black coffee. Nah, itu manfaatnya tuh banyak sih untuk kesehatan, mulai dari kesehatan fisik maupun kesehatan mental. Contohnya misalnya untuk meningkatkan energi. Kalau misalnya di penelitian mengatakan bahwa seseorang yang mengonsumsi kopi sebelum bersepeda itu bisa menurunkan resiko kelelahan hingga 12% dibanding orang yang nggak minum kopi sebelum sepedaan. Kemudian yang kedua bisa menurunkan resiko diabetes. Jadi kalau misalnya penelitiannya mengatakan rutin mengonsumsi kopi 1 cangkir per hari itu bisa menurunkan resiko diabetes sebesar 6% dibanding yang nggak minum kopi. Begitu juga untuk mengontrol berat badan. Katanya sih kopi juga bisa menurunkan lemak tubuh pada pria dan wanita. Tapi itu nggak semerta-merta minum kopi aja terus jadinya kurusan kayak gitu ya. Tetap harus diimbangi dengan diet sehat juga. Terus bisa juga baik untuk kesehatan otak juga. Ada penelitiannya juga mengatakan seseorang yang rutin konsumsi kopi itu bisa menurunkan resiko Alzheimer. Jadi kopi itu bisa bikin nggak pelupa. Oh gitu. Nah, rutinnya itu gimana tuh? Kalau misalnya di penelitiannya itu 1-2 cangkir per hari gitu. Oh gitu. Jadi setiap hari minum kopi selama dalam porsi segitu nggak masalah dong? Nggak masalah. Terus sama bisa juga kalau misalnya rutin konsumsi kopi 1 cangkir per hari bisa menurunkan resiko depresi sebesar 8%, sama bisa juga baik untuk organ hatinya juga. Jadi banyak banget ya sebenarnya manfaat dari kopi Betul. itu ya. Kalau diminum dalam porsi dalam yang kadar wajar tertentu, gitu. betul. Gitu. Nah, kalau misalnya kan juga ada omongan-omongan kalau misalnya rutin minum kopi ini bisa kayak kena penyakit jantung lah gitu kan. Sekarang kan orang habis minum kopi itu kayak agak deg-degan gitu atau gimana gitu. Nah, itu kaitannya apa sih sebenarnya itu? Memang sih kopi itu kan ada efeknya juga ya, bisa meningkatkan detak jantung. Tapi misalnya orang yang sakit jantung boleh minum kopi apa enggak gitu? Nah, sebenarnya itu juga sih. Kalau misalnya orang yang sakit jantung boleh atau enggak? Apakah emang itu kopi bisa ningkatin risiko penyakit jantung kah atau gimana gitu? Oke. Kalau misalnya seseorang dengan penyakit jantung memang ada efeknya untuk ningkatin detak jantung. Yang terbaik adalah konsultasikan ke dokter yang merawatnya. Kan misalnya kan penyakit jantung kan beda-beda ya, bisa penyakit jantung koroner, gagal jantung, aritmia atau sekedar hipertensi atau lain-lain kayak gitu. Jadi yang paling baik adalah konsultasikan ke dokter yang merawatnya. Tapi kalau misalnya menurut penelitian sih yang sudah diteliti, seseorang yang memiliki penyakit jantung kemudian dia rutin mengonsumsi kopi yang diteliti oleh 34.000 peserta itu mengatakan bahwa resiko kematiannya lebih rendah dibanding yang nggak minum kopi. Oke, jadi ternyata bermanfaat ya buat orang-orang yang punya penyakit jantung ini ya. Bener. Bahkan penelitian itu juga sudah meneliti seseorang yang biasa rutin mengkonsumsi 1 cangkir, 2 cangkir sampai beberapa cangkir. Orang itu memiliki riwayat penyakit aritmia, salah satunya ada juga yang penyakit jantung koroner sama gagal jantung, itu tidak memiliki efek yang signifikan untuk jantung selama orang tersebut juga rutin berolahraga, tidak mengkonsumsi alkohol dan tidak merokok. Oh gitu. Tapi berarti itu konsumsi kopi juga mesti dibarengin balik lagi tadi Bener. ke gaya hidup sehat gitu juga dong. Iya. Biar manfaatnya tuh ibaratnya efektif lah gitu ya. Sedangkan kopi itu sering dikaitkan dengan sambil ngerokok ya. Jadi susah kalau misalnya kopi juga minum tapi ngerokok juga ya
itu pasti ada dong efeknya ke jantung ya. Tapi kalau misalnya memang dia olahraga, nggak konsumsi alkohol, nggak rokok, tapi hanya konsumsi kopi dan makanan sehat gitu nggak masalah. Nah, kopi itu dalam arti kopi murni kopi aja gitu, nggak ada tambahan gula segala macam Betul, gitu ya. betul. Oke. Nah, itu kan buat orang yang jantung, kan ibaratnya bermanfaat gitu lah. Nah, tapi gimana? Ada nggak sih kalangan tuh yang sebenarnya nggak boleh minum kopi gitu? Kalangan yang nggak boleh. Sebenarnya kalau kalangan yang udah pasti nggak boleh banget sama sekali minum kopi sih enggak ya. Tapi mungkin lebih ke special precaution atau warning aja kali ya. Misalnya kondisi yang seseorang tuh sebaiknya dibatasi atau mungkin menghindari gitu. Contohnya adalah ibu hamil. Ibu hamil itu sebenarnya sih tidak ada batasan yang aman untuk ibu hamil tuh boleh konsumsi kopi apa enggak. Karena menurut beberapa jurnal, ada juga beberapa penelitian mengatakan bahwa seseorang yang minum kopi saat hamil itu bisa meningkatkan resiko terjadinya keguguran. Keguguran dibanding yang tidak minum kopi. Kemudian ada juga penelitian yang mengatakan bahwa ini masih pada hewan sih ya. Jadi kalau misalnya yang lagi hamil itu bisa meningkatkan resiko terjadinya BBLR atau berat badan lahir rendah, cacat lahir sama prematur dibanding yang nggak konsumsi kopi. Tapi ini masih pada hewan, jadi masih dibutuhkan Ya, penelitian lebih lanjut lah pada manusia gitu kan. Iya, betul kayak gitu. Jadi ibu hamil, kemudian ibu menyusui juga sebaiknya dibatasin. Tidak lebih dari 200 mg per hari atau 1 cangkir aja maksimal itu udah cukup. Kemudian seseorang dengan gangguan cemas, karena gimana pun juga kopi itu memiliki efek stimulasi. Jadi dia udah cemas, makin cemas lagi, nanti kan bisa meningkatkan kewaspadaan ya. Jadi misalnya makin cemas lagi. Kemudian seseorang yang memiliki gangguan tidur, kayak misalnya dia insomnia, terus suka minum kopi, nanti malah jadi nggak bisa tidur ya. Malah jadi gangguan tidurnya makin parah lagi. Atau juga orang yang sedang mengalami diare. Kopi kan juga bisa memperburuk diare, atau enggak misalnya pada sindrom iritasi usus atau IBS juga bisa memperburuk si diarenya tersebut. Jadi kondisi itu lebih baik tidak disarankan, sama overactive bladder, di mana kandung kemihnya itu terlalu aktif. Jadi kalau minum kopi orangnya beser mulu, buang air kecil mulu, nggak tahan mulu, akhirnya ke toilet mulu kayak gitu. Tapi emang sih ya, kopi tuh bisa dibilang efektif juga buat orang yang buang air besar kayak gitu. Kan kadang orang habis minum kopi tuh tiba-tiba pengen BAB gitu kan. Bener, karena dia ada efek stimulasi juga. Nah, jadi kalangan orang-orang ini ya, terutama ibu hamil sama ibu menyusui, kalian kan kalau misalnya masih aktif konsultasi sama dokter, dikonsultasiin dulu deh. Betul. Soal minum kopi ini sama dokter. Seenggaknya kan kalau misalnya emang kalian suka banget atau gimana nggak bisa ditahan keinginan minum kopinya, apalagi ibu hamil kan mungkin ada kayak ngidam kopi dan segala macam, mendingan dikonsultasikan dulu kepada dokter kandungannya. Gitu ya. Konsultasinya gimana? Nah, kalau misalnya nggak sempet konsultasi ke dokter, itu bisa konsultasi lewat chat dokter ya di CHQ. Nanti tinggal pilih aja dokter yang ingin berkonsultasi kemana gitu. Nah, misalnya ibu hamil pengen ke dokter kandungan, nanti ada pilihan di situ. Gampang kok. Tuh. Terus balik nih ke mitos dan fakta seputar kopi ya, kan kebiasaan minum kopi ini punya banyak omongan-omongannya yang kita nggak tahu benar atau nggak salahnya gitu loh. Nah, jadi ada beberapa mitos dan fakta yang akan kita coba ibaratnya apa ya? Dikupas tuntas gitulah. Nah, pertama adalah, benar nggak sih kopi ini dapat membuat ketagihan? Fakta. Karena kopi itu dapat mengubah senyawa kimiawi di otak yang akan berkelanjutan, yang mana seseorang akan menimbulkan terjadinya toleransi. Jadi misalnya seseorang yang minum kafein, nanti lama-lama toleransi akan kafeinnya akan makin bertambah. Oh, ini jadi hubungannya sama kandungan kafein dalam kopinya itu ya? Kafeinnya. Jadi kafeinnya akan bertambah. Jadi biasa 1 cangkir, jadi kayak malah nagih jadi 2 cangkir. Nah, seseorang jika udah biasa minum kopi, tiba-tiba nggak minum kopi, itu nanti akan gejala putus zat kayak withdrawal. Gitu ya, kayak sakau. Betul, kayak sakau, hampir sama dengan kayak alkoholik kayak gitu-gitu. Jadinya bisa tidak berenergi, sulit konsentrasi, lemes. Itu salah satu gejala putus zat ya akibat minum kopi. Jadi kopi bisa bikin ketagihan adalah fakta. Dan itu kayak gue pernah juga ada nemuin kasus kayak gini kan.
mantan ART gue waktu itu kan dia sering banget tuh minum kopi kayak sehari berapa gelas kopi gitu. Nah ketika dia nggak minum kopi dia bilangnya selalu pusing gitu. Iya sakit kepala, iya benar. Itu salah satu gejala. Nah itu kayak nah itu tuh gitu ya? Sakaunya kopi. Jadi kalau udah kayak gitu ya harus gimana ya, harus setidaknya mulai dikurangi atau menggantikan substitusinya kopi misalnya dengan kopi yang dekafein, kafein yang lebih rendah, atau teh herbal kalau perlu kayak gitu. Tetap ada kafeinnya sih sebenarnya kan kalau teh gitu. Cuma dalam jumlah yang lebih rendah, lebih kecil gitu. Terus ada yang kedua nih, omongan seputar kopi bisa bikin dehidrasi. Nah itu apa tuh? Fakta. Jadi kopi itu bersifat diuretik. Jadi diuretik itu bisa bikin kencing terus, mengeluarkan cairan yang berlebih dalam tubuh. Nantinya seseorang yang kencing-kencing terus tapi tidak diganti dengan asupan cairan yang cukup bisa bikin dehidrasi. Itu sebabnya kopi juga tidak dianjurkan juga untuk pada ibu hamil karena salah satunya itu bisa pipis mulu, nanti ibu hamil bisa jadi dehidrasi kalau dia kelupaan minum misalnya. Jadi kalau gitu konsumsi kopi juga mesti diimbangi, diiringi dengan konsumsi cairan yang memadai kayak air putih segala macam gitu ya. Betul. Oke. Terus ada ini yang ketiga seputar pemberian kopi pada anak bisa mengobati atau mencegah step dan kejang. Kopi pada anak kan kontroversial ya. Nah itu gimana nih? Mitos ya? Hingga saat ini belum ada penelitian mengenai kopi dapat mengobati atau mencegah terjadinya kejang atau step pada anak. Justru malah ketika kejang itu refleks anak itu kan hilang. Terus dikasih kopi yang ada bukannya kejangnya berhenti, tersedak. Itu bisa masuk ke sistem pernapasan, jadinya malah bisa fatal. Betul. Jadi jangan sesekali pada saat anak kejang atau untuk mencegah kejang dikasih kopi. Lagian juga menurut American Association of Pediatrics atau Perhimpunan Dokter Anak di Amerika itu tidak menyarankan anak usia kurang dari 12 tahun diberikan kopi. Nah itu tuh teman-teman didengar ya. Nah itu kan kita sempat dulu ada misalnya ada kasus di mana anak kecil tuh udah kebiasaan minum kopi terus sama ngerokok juga. Masih SD ya? Nah, masih SD, masih betul. 5 tahun, 6 tahun kayak gitu kan. Nah itu kopi aja nggak boleh apalagi ngerokok kan gitu. Iya, sebenarnya sih bukan hanya karena kopinya, karena rata-rata anak kecil tuh suka kopi tuh karena manisnya gitu, bukan emang black coffee-nya ditambah gula, creamer, kemudian susu ditambah ini, jadi bisa meningkatkan resiko obesitas. Kemudian kopi itu kan bersifat asam juga di gigi, akhirnya giginya berlubang, bisa meningkatkan resiko dehidrasi tadi juga gitu. Jadi emang nggak boleh kan anak-anak sebenarnya minum kopi gitu. Kalau misalnya minum kopi, bolehnya dari umur berapa sih? Sebenarnya tidak ada panduan pasti sih. Anak itu usia berapa. Soalnya ada juga yang bilang, misalnya usia 4-6 tahun boleh minum kopi, tapi kadar kafeinnya 45 mg. Kayak gitu ada takarannya. Itu kan agak ribet ya. Kayak kita kan mesen aja gitu kopi. Masa kita nanya, bang kadar kafeinnya berapa bang? Nggak mungkin kan. Kayak nggak mungkin gitu. Jadi alangkah lebih baik kasih yang substitusinya aja. Contohnya bisa teh herbal yang kayak gitu-gitu, teh gitu-gitu masih nggak apa-apa. Nggak masalah berarti. Okay. Nah terus nih ada yang lebih ini lagi sih, yang lebih umum lagi. Gimana kalau misalnya dengan kopi instan nih? Nah kalau kopi instan biasanya udah ada tambahan entah gula, susu, creamer segala macam gitu-gitu kan. Yang bikin kopi ibaratnya enak lah buat anak-anak atau nggak buat orang yang lebih muda gitu kan. Mereka banyak lebih prefer kopi instan dan di samping kemudahannya dan rasanya mungkin lebih enak kayak daripada kopi hitam biasa gitu kan. Nah ini kalau misalnya dikonsumsi sering-sering ini sehat nggak sih kayak setiap hari gitu? Oke, kopi instan ya. Kopi instan sih sebenarnya ada beberapa keunggulan juga. Memang kalau untuk kadar kafein, kopi instan tuh lebih rendah dibanding kopi yang lain ya. Kopi gilingan sendiri. Kopi gilingan sendiri. Kayak kurang lebih biasanya satu cangkir kopi itu sekitar 90-80, tapi kopi instan tuh bisa kayak cuma 60 kok kadar kafeinnya gitu. Kemudian tetapi kopi instan itu kan memang sering ditambahin bahan-bahan lainnya yang kayak tadi gula, creamer, atau susu. Itulah yang bisa meningkatkan resiko terjadinya obesitas atau bisa meningkatkan resiko diabetes karena misalnya manis. Apalagi ditambah biasanya kopi instan suka ditambahin lagi tuh gulanya lagi gitu. Kurang manis kan gula dari kopi instan ditambah gula lagi. Nah itu udah pasti
kandungan gula yang tinggi atau fruktosa yang tinggi itu sudah menurunkan manfaat kopi pada dasarnya kayak gitu. Ditambah lagi kopi instan itu memang memiliki kandungan akrilamida yang lebih tinggi. Apa itu? Akrilamida itu kayak adalah bahan kimia yang didapat pada saat kita meroasting biji kopinya. Jadi kayak kata-katain gitu. roasting. Kayak apa sih? Mengsangrai biji kopinya pada saat pemrosesannya itu gitu. Bahkan akrilamida pada kopi instan itu 2 kali lipat lebih tinggi dibanding kopi yang gilingan yang masih fresh kayak gitu. Tetap akrilamida itu kan bisa tidak baik ya untuk kesehatan, bahkan bisa meningkatkan resiko terjadinya kanker. Jadi tapi bukan serta-merta minum kopi bisa bikin kanker ya, karena akrilamida pada kopi instan itu sangat rendah gitu. Meskipun 2 kali lipat lebih tinggi dibanding kopi gilingan, tapi tetap rendah gitu. Tetap rendah dan tidak mengkhawatirkan. Namun balik lagi, kalau misalnya dikonsumsi kopi instan dengan gula, creamer, susu gitu, lebih baik cari yang emang kopi instan yang black coffee aja. Betul, itu nggak apa-apa dikonsumsi tiap hari. Jadi itu prefer yang black coffee gitu aja ketimbang yang instan ya sebenernya. Betul. Nah terus ada nggak sih batasan khusus di mana kita konsumsi kopi setiap hari itu dianggap sebagai hal yang sehat lah gitu, batasannya entah berapa cangkir gitu? Menurut dietary guideline-nya itu seseorang tuh minum kopi tuh kafeinnya tuh tidak lebih dari 400 mg per hari. Nah itu berapa tuh kalau di Nah, makanya satu cangkir itu beda-beda. Memang ada yang kayak kafeinnya tuh 120, ada juga yang kayak kopi instan kayak 60, ada juga yang rata-rata sih di 85 sampai 95 ya. Jadi yang paling maksimal itu ya 3 cangkir 3 sampai sebenarnya sih dibilang 3 sampai 5 cangkir, tapi rasanya 5 cangkir tuh kebanyakan gitu. Kayak misalnya espresso itu kadar kafeinnya tuh lebih tinggi gitu kan, kayak latte juga tinggi kayak gitu kan, bisa 100-an kayak gitu. Jadi dimaksimalin aja, paling maksimal itu adalah 3 cangkir per hari gitu. Itu juga dalam catatan tidak ditambahin macam-macam ya? Tidak ditambahin macam-macam, bener. Gula, creamer, susu gitu-gitu. Betul. Murni black coffee aja. Murni black coffee aja. Jadi biar optimal lah manfaat yang bisa kita dapatkan dari si kopinya itu ya. Nah, gimana kalau ada kasus yang kayak gini nih? Ada orang yang suka banget minum kopi, tapi dia punya masalah kayak asam lambung atau nggak masalah kesehatan lain gitu ya mungkin kan. Nah itu ada batasan khususnya nggak? Atau enggak atau sama sekali nggak boleh atau gimana gitu? Karena asam lambung juga bisa berpengaruh ya kurang lebih ya kopi gitu. Memang sih seringkali profesional kesehatan kayak dokter itu mencatat kayak kopi itu bisa memperparah gejala si GERD karena memang kopi itu dapat si kafeinnya itu dapat melemahkan si sphincter esofagusnya itu. Jadi ototnya jadi lebih lemah sehingga makanan yang masuk akan mudah keluar lagi atau reflux gitu. Tetapi bukti ilmiahnya masih sangat sedikit. Jadi kayak penelitiannya itu masih sangat sedikit. Jadi kayak masih belum kuat gitu, Cuma yang terpenting dan terbaik adalah kita harus mencatat nih apakah pada saat kita minum kopi memang langsung naik ya betul. Jadi yang lebih tahu ya diri kita sendiri sih. Jadi kalau misalnya memang toleransi kita terhadap kopi itu rendah ya sebaiknya memang hindari. Tapi memang ada beberapa orang yang masih kuat-kuat aja selama mungkin kopinya kafeinnya nggak terlalu tinggi kayak gitu. Jadi masih bisa. Atau ada juga metodenya kayak misalnya beberapa kopi kan ada yang hot brew, ada cold brew. Nah, cold brew itu lebih rendah asam. Jadi lebih baik untuk asam lambung karena dia pH-nya tuh lebih tinggi dibanding yang hot brew. Jadi kalau misalnya konsumsi kopi pada penderita asam lambung, boleh konsumsi kopi black coffee dengan metode cold brew. Jadi dingin aja gitu ya. Tapi jangan tambahin apa-apa lagi gitu. Masih apa lagi. Terus atau enggak bisa coba ini kali ya buat yang suka banget tapi kayak punya masalah kesehatan kayak kopi decaf gitu ya, decaf ini. Oh iya decaf, betul. Itu kadar kafeinnya juga lebih rendah, kayak cuma 21. Jadi lebih aman. Ya, harusnya sih lebih aman ya kayak gitu. Selain asam lambung itu nggak ada ya masalah kesehatan. Tadi ya udah disebutin ya kayak insomnia, kecemasan gitu ya. Itu sebaiknya enggak apa dikurangi aja gitu atau kalau misalnya untuk insomnia setidaknya jangan mengkonsumsi kopi 6 jam sebelum tidur. 6 jam sebelum tidur. Jadi kalau misalnya kayak pagi-pagi itu nggak masalah ya berarti.
Iya. Kalau gangguan cemas tadi itu nggak dihindari aja apa gimana? Lebih baik dihindari. Kalau misalnya kan memang gangguan cemas itu kan nggak selalu muncul sepanjang hari cemas kan ya. Pada saat memang gangguan cemas itu timbul, sebaiknya hindari. Hindari aja. Oke. Nah terus ada nggak sih tips dari dokter ini seputar apa namanya konsumsi kopi setiap hari sebaiknya kayak gimana gitu? Jadi kita bisa dapat manfaatnya. Oke. Konsumsi kopi yang terbaik sebenarnya hindari konsumsi lebih dari jam 2 siang. Karena memang karena memang kalau misalnya kopi itu kan membutuhkan waktu ya. Kalau misalnya efeknya itu kayak bisa bertahan lebih lama gitu, 3-4 jam, bahkan bisa lebih dari itu. Jadi kalau misalnya kita kesorean ngopi itu bisa malam-malamnya tuh sulit tidur gitu. Waktu yang terbaik untuk konsumsi kopi adalah coffee break. Jadi benar istilah kalau misalnya kita seminar atau lagi workshop ada jam-jam coffee break, itu adalah jam dimana kita butuh kafein. Karena ngantuk atau gimana? Karena kalau misalnya di pagi hari, nah kan biasanya orang tuh ngopi itu pagi-pagi ya sebelum aktivitas. Padahal itu sebenarnya salah. Oh gitu. Jadi kadar kafein, kadar hormon kortisol itu tinggi hormon di pagi hari. Ya, hormon stres itu tinggi di pagi hari. Nah, sedangkan di jam 8-9 itu masih tinggi ya. Setelah itu dia akan menurun. Nah, ketika kadar kortisolnya itu turun, nah itulah waktu di mana kita butuh kafein. Yaitu di jam 9.30 sampai jam 11.30. Oh gitu, itu waktu terbaik buat minum kopi. Betul. Jadi benar istilah coffee break itu memang benar. Itulah makanya kalau coffee break itu ya minum kopi. Jangan jangan makan kuenya dulu. Karena kita butuh kafeinnya itu di saat itulah hormon kortisolnya turun. Oh gitu. Jadi kan banyak juga orang yang minum kopi kayak sore-sore gitu. Sebaiknya jangan ya. Takutnya nggak bisa tidur. Bisa mengganggu waktu tidur. Kemudian hindari juga penggunaan gula, creamer. Kalau misalnya mau pakai susu boleh, tapi pakai susu yang bebas lemak atau mungkin bisa disubstitusi dengan susu kedelai, susu almond kayak susu gitu. Oat gitu ya. Boleh. Terus juga kalau misalnya ada asam lambung boleh diganti dengan kopi yang decaf atau cold brew. Tapi kopi yang paling terbaik adalah kopi black coffee dengan metode hot brew. Karena itu kadar antioksidannya paling tinggi dibanding metode yang lain kayak gitu. Jadi balik lagi ke preferensi masing-masing ya. Kita maunya seperti apa kayak gitu. Nah, tergantung sama masalah kesehatan masing-masing juga. Betul. Gitu. Sama kondisinya kayak ibu hamil, menyusui kan pasti semuanya pasti beda-beda gitu. Tapi kalau misalnya buat kita nih yang fan-fan aja, mungkin yang nggak ada masalah kesehatan, nah itulah tadi yang paling ini ya direkomendasikan gitu. Nah itulah teman-teman seputar pembahasan kopi ya, menarik juga ya. Kan banyak banget nih orang yang minum kopi nih di Indonesia kan gitu. Dari kopi instan sampai kopi kafe-kafe gitu, kafe-kafe senja gitu kan pasti. Oh iya betul. Iya, kopi pasti, kekinian. Iya, kopi kekinian gitu. Pasti banyak ya orang. Apalagi literan ya. Nah, kan? Iya dijual sampai literan gitu. Tapi ya kalau literan jangan langsung dihabisin ya. Masalahnya kan kalau kopi yang beli kekinian itu manis-manis banget. Iya, jadi ngeri betul. Juga sih kayak gitu. Cari yang black coffee. Cari lebih baik black coffee gitu. Kayak apa sih bahasa Americano? Iya, Americano. Oke, nah bagi teman-teman yang mungkin pengen tahu lagi seputar kopi, kita juga masih punya artikel-artikel kesehatan yang bisa dibaca nih di sehatq.com. Nah, search aja, masukin aja kata kuncinya kayak kopi gitu segala macam. Nah, ada informasi-informasi menarik lainnya yang bisa kalian baca itu di website Sehatq. Dan kemudian kalau misalnya ada masalah kesehatan nih, keluhan-keluhan kesehatan mungkin habis minum kopi nggak bisa tidur, insomnia segala macam gitu, atau nggak punya asam lambung karena minum kopi, nah bisa cek dokter aja di sehatq.com. Nanti ada pilihannya, tinggal pilih dokter yang diinginkan. Nah kalian bisa, kalau misalnya memang diresepkan obat, bisa ditebus langsung gitu ya di sana. Nah terima kasih ya dokter Eni ya, sampai jumpa di episode berikutnya.